Anak laki-laki itu menyelipkan selembar kertas ke tangan gadis yang dia sukai. Dengan malu-malu dia berpesan agar gadis itu membuka setelah dirinya pergi. Namun ketika gadis itu mengikuti instruksi pada kertas tersebut dan tiba di lapangan basket, dia melihat anak laki-laki itu sedang mengungkapkan perasaannya kepada gadis populer, yang dia kira perasaan mereka saling terhubung. Namun pemandangan yang ada di depan matanya membuat gadis itu benar-benar menyadari bahwa semua itu hanya harapan kosong dari dirinya sendiri. Dengan hati yang patah, dia memutuskan untuk melepaskan, dan dengan tegas menerima tawaran untuk melanjutkan studi ke luar negeri, berharap bisa menghapus kenangan tentang anak laki-laki itu. Namun, dia tidak tahu, anak laki-laki itu sebenarnya berencana untuk mengungkapkan perasaannya di lapangan basket. Namun gadis populer itu sengaja jatuh ke pelukan anak laki-laki itu, membuat gadis itu salah paham, mengira dia sedang menyatakan perasaannya. Anak laki-laki itu pun menunggu gadis itu di bawah hujan selama 3 jam. Namun, gadis itu tak kunjung muncul. 8 tahun kemudian, gadis itu sibuk bekerja di luar negeri. Tiba-tiba dia menerima telepon dari ibunya, mendengar bahwa perusahaan keluarganya hampir bangkrut. Ayahnya dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung. Mendengar kabar itu, gadis itu segera pulang. Namun hanya ayah anak laki-laki itu yang bersedia memberikan dana untuk perusahaan. Namun syaratnya adalah gadis itu harus menikah dengan anak laki-laki itu. Sahabatnya mengingatkan, anak laki-laki itu telah berpacaran dengan banyak wanita selama bertahun-tahun dan tidak pantas untuknya. Namun gadis itu tidak bisa melihat perusahaan keluarganya hancur. Jadi dia setuju untuk menikah. Saat gadis itu datang untuk membahas pernikahan dengan anak laki-laki itu, di depan pintu ruang pertemuan, dia mendengar anak laki-laki itu dan teman-temannya bercanda. Mereka membicarakan betapa dia tidak bisa melawan pernikahan yang diatur ini dan hanya bisa menerimanya dengan terpaksa. Gadis itu masuk ke ruangan. Anak laki-laki itu bertanya apa tujuannya datang. Gadis itu langsung mengatakan bahwa dia ingin mendiskusikan rincian pernikahan. Dia meminta agar bisa berbicara berdua. Anak laki-laki itu dengan marah menjawab, "Kenapa ada hal yang harus dibicarakan secara pribadi? Apakah menikah dengannya begitu memalukan?" Untungnya orang-orang di dalam ruangan itu cukup paham. Melihat mereka ingin berbicara secara pribadi, mereka pun segera keluar. Gadis itu memberitahunya bahwa ayah anak laki-laki itu mengusulkan, pernikahan ini hanya perlu bertahan 3 tahun. Setelah 3 tahun, mereka bisa bercerai. Namun, dia tidak tahu, anak laki-laki itu sudah menunggu saat ini selama 8 tahun. Bagaimana dia bisa begitu mudah melepaskan? Gadis itu menjelaskan bahwa ini hanya pernikahan kontrak. Selama pernikahan, dia tidak akan mengganggu hidup anak laki-laki itu, dan dia bebas untuk terus berkencan dengan orang lain. Setelah itu, gadis itu mengeluarkan perjanjian pranikah untuk ditandatangani. Namun anak laki-laki itu mengambil perjanjian itu tanpa membaca, dan langsung merobeknya menjadi potongan-potongan. Gadis itu berpikir bahwa dia tidak mau berkompromi. Lalu dengan sedikit kecewa dia berkata, jika dia tidak mau menikah, dia tidak akan memaksanya. Dengan senyum canggung, dia pun berbalik untuk pergi. Namun di detik berikutnya, anak laki-laki itu menarik lengannya. Meskipun dia merasa kesal dengan sifat keras kepala gadis itu yang masih sama seperti dulu, dia tetap bertanya padanya, apakah dia mengatakan tidak ingin menikah? Gadis itu sempat bingung dengan maksudnya. Namun anak laki-laki itu tidak memberi penjelasan. Dia hanya meminta gadis itu membawa buku keluarga, dan bilang bahwa mereka akan pergi ke kantor catatan sipil besok pagi. Setelah itu, dia buru-buru pergi, karena dia khawatir jika tetap tinggal, dia akan tak bisa menahan senyum di wajahnya.